Saya mendengar bahwa Indonesia telah merdeka, but saya tidak setuju. Kita harus mendapatkan dan menguasai Indonesia kembali. Yes, you are right. Bagaimana ini? Indonesia makin kacau. Belanda berusaha memecah belah negara kita. Ada benar. Kita harus mencari solusinya bersama-sama. Bagaimana jika kita melakukan kesepakatan antara pihak Belanda dan pihak Indonesia untuk melakukan diplomasi? Baiklah, kita harus meminta Belanda untuk mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Oke, saya setuju. Okay, good morning everybody. Sit down please. Kita di sini akan membahas permasalahan. Jadi bagaimana pihak Indonesia dan pihak Belanda agar bisa bersama. Kita ingin berdamai dengan Belanda, tapi dengan syarat Belanda harus mengakui kedaulatan atas 3 wilayah tersebut: Jawa, Sumatera, dan Madura. Okay, so Wait, saya tidak setuju. Netherlands hanya akan mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Tidak bisa seperti itu. Jika ingin berdamai, Belanda harus mengakui 3 wilayah tersebut, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Netherlands hanya akan mengakui Indonesia atas Madura dan Jawa saja. Jika tidak mau seperti itu, maka Netherlands dan Indonesia tidak bisa berdamai. Baiklah, Oke, silent please, tenang. Oke. Daripada kalian berdebat, kita harus selesaikan pertemuan kali ini pada hari ini juga. lantas bagaimana selanjutnya? Oke, kita lihat saja nanti. Untuk pertemuan kali ini, kita tutup hari ini. Thank you for coming. Assalamualaikum. Bagaimana tadi? Bagaimanapun juga, jika Belanda tidak mengakui kedaulatan atas ketiga daerah yang saya sebutkan, Indonesia tidak akan pernah berdamai dengan Belanda. Saya paham, namun dengan bagaimanapun juga, semua harus diselesaikan dengan kepala dingin. Tapi Belanda tidak mengakui kedaulatan 3 wilayah tersebut. Saya paham. Lebih baik kalian istirahat dulu. Baiklah, kita istirahat. Halah, enak saja Indonesia menuntut Netherlands. Mereka tidak sepantasnya berbicara seperti itu. Mereka harus sadar kalau mereka itu adalah Indonesia. Oke, ditilang saja nanti. Pada selanjutnya akan kuhabisi pihak Indonesia. Oke, sekarang mari kita istirahatkan dulu otak kita. Baik. Well, I think pasti kalian semua sudah tahu alasan kalian berada di sini. Jadi bagaimana kedua belah pihak, apakah ada yang berubah pikiran? Pokoknya Belanda tidak akan pernah setuju dengan pernyataan Indonesia. Oke. Bagaimana dengan pihak Indonesia? Pernyataan Indonesia tidak pernah berubah. Enak saja Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura. Oke, tenang. Jadi dari kedua belah pihak tidak ada yang berubah pikiran? Oke, jadi dari perundingan hari ini tidak ada menghasilkan apa-apa. Untuk perundingan yang terakhir dan yang tepat, saya sudah menentukan tanggal dan tempatnya, yaitu pada tanggal 11 November di Linggarjati, dan pada saat perundingan akan adanya gencatan senjata. Bagaimana? Welcome back from me, Mr. Sultan Zakir from Indonesia and Mr. Prof. Skermerhorn from Netherlands. Sit down. Jadi, di sini kita akan membahas perdamaian antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Apakah dari kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah? Kalau perundingan tetap seperti ini, tidak akan mendapatkan hasil seperti apa-apa. Jadi, bagaimana? Dua belah pihak apakah tidak ada yang mau mengalah? Ya bagaimana solusinya? Menurut saya, Belanda harus mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Saya juga berpendapat seperti itu. Kan sudah saya katakan, dari pihak kami Netherlands hanya mengakui Indonesia 2 wilayah saja.
Thank you for coming. Kami turut prihatin dengan keadaan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Saya meminta kedua belah pihak untuk kembali berunding dan menghentikan pertempuran yang terjadi. Kami mau saja berunding, tetapi Belanda tetap saja melanggar perjanjian. Sebelumnya, mereka juga telah mengajak kami berunding di Linggarjati. Tetapi mengapa Belanda mengadakan agresi militer ke satu? Ya, kami mengerti. Bukankah lebih baik jika diadakan perundingan lagi supaya tidak ada korban dari kedua belah pihak? Saya mewakili pihak kerajaan Belanda menyatakan bersedia berunding kembali. Bagaimana Indonesia? Bukankah jalan damai itu lebih baik? Kami juga berpikir demikian. Jalan perundingan itu memang lebih baik. Bagus. Kalau begitu, kita putuskan untuk melibatkan beberapa negara tetangga dalam perundingan kali ini. Segera memulai perundingan kali ini. Indonesia, negara mana yang akan kamu pilih untuk mewakilimu dalam KTN? Kami memilih negara Australia sebagai wakil kami dalam KTN. Bagaimana denganmu Belanda? Kami pilih Belgia sebagai wakil kami. Baiklah, sudah diputuskan. Indonesia memilih Australia dan Belanda memilih Belgia. Untuk itu, kami akan meminta mereka untuk mengirimkan delegasi dalam perjanjian kali ini. Selamat pagi saudara-saudara, terima kasih telah bersedia hadir dalam perundingan kali ini. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Richard Carby, wakil dari negara Australia. Saya Paul van Zielen, wakil dari Belgia. Kami mengundang Anda sekalian dalam perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Saya rasa perlu ada penengah antara pihak Australia dengan pihak Belgia dalam perundingan kali ini. Saya kira juga demikian. Perlu ada penengah yang tidak memihak antara Indonesia dan Belanda supaya perundingan kali ini berjalan dengan baik. Bagaimana pendapat Mr. Paul? Ya, tentunya kita perlu pihak netral yang kita pilih bersama untuk menengahi perundingan ini. Lalu, negara manakah yang akan saudara sekalian pilih? Bagaimana jika Amerika Serikat saja? Amerika? Ya, saya sependapat dengan Anda. Kita pilih Amerika Serikat sebagai penengah. Mari kita undang delegasi Amerika dalam perundingan kali ini. Saya Frank Porter Graham dari Amerika. Kami mengundang Anda sekalian untuk mengadakan pertemuan ini di atas geladak kapal kami Renfield. Apakah kalian berkenan? Setuju. Langsung kita mulai saja perundingan ini. Silakan keamanan PBB delegasi untuk menyampaikan pendapatnya. Kami dari Australia menyatakan keberatan atas dilaksanakan agresi militer Belanda yang telah menduduki sebagian besar wilayah Indonesia. Bukankah Indonesia telah merdeka? Kita tanyakan Belanda saja, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Bagaimana Mr. Abdul Qadir? Kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Kenapa bisa demikian? Kami telah memproklamasikan kemerdekaan kami sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sudah. Bukankah kita bersama di sini untuk menghentikan pertempuran antara Belanda dan juga Indonesia? Benar, sebaiknya kita mencari jalan tengahnya saja. Bagaimana Mr. Amir, apa usulan Anda? Kami minta Belanda untuk pergi dan mengakui bahwa seluruh wilayah Indonesia telah merdeka. Tidak. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Mr. Amir, sementara Belanda mau mengakui sebagian wilayah Republik Indonesia, bukankah lebih baik daripada terjadi pertumpahan darah terus-menerus? Tidak. Sebaiknya tentara Republik ditarik terlebih dahulu ke wilayah yang dikuasai Belanda untuk menghindari pertempuran lebih lanjut. Ya, sepertinya usulan Mr. Paul dapat diterima.
Sepertinya perundingan ini sudah mendapat jawaban. Sebelumnya, saya akan membacakan hasil perundingan ini. Tapi silahkan untuk pihak Indonesia dan Belanda saling berjabat tangan. Saya akan membacakan hasil dari perundingan ini. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sudahkah kalian mendengar tentang Belanda? Ya, saya mendengar bahwa mereka telah menahan pimpinan bangsa kita. Bahkan, saya telah mendengar bahwa mereka telah melakukan propaganda terhadap negara kita. Kalau begitu, apa yang semestinya kita lakukan? Haruskah kita melakukan perlawanan atau usaha lainnya? Ya, saya setuju dengan Anda, Bung. Namun, apakah itu tidak terlalu berisiko bagi bangsa kita? Benar, Bung. Itu terlalu berisiko. Tapi kita tidak bisa tinggal diam seperti ini. Kalau begitu, kita diskusikan masalah ini dengan berbagai pertimbangan. Baiklah, kami setuju dengan pendapat Anda, Bung. Good afternoon, sir. Afternoon. That's it, sir. Thank you. Hello, I'm Merai Koran as the mediator of United Nations of UNSI. Regarding to the Dutch-Indonesian conflict, we, the United Nations, advise you to negotiate. Is the conflict only resolved by negotiation? Negotiation is the best way for both parties. Okay, is that the case? Thank you. Arep ngandi Thomas? Ki arep memperjuangkan Yogyakarta, Dek. Anggone neng ndi? Hotel Tulis Indah, Jakarta. Ayo, kowe melu wae karep Mas ya, Mas. Loh. Kok sik Thomas tak siap-siap sik ben ayu aku ngkon nang kono. Alah, Dek, kowe kira diapa-apa iki wis ayu. Halah, kowe ki iso ae, Mas. Wis ki ayo. Wis. Tunggu lho, Dek. Thanks. Gentlemen, let's sit. Good morning. Morning. Let's open the discussion this time. I'm the representative of the UN Council with lead the negotiation this time. These negotiations were carried out the proposal of the UN Security Council. I'm Royan from Indonesia Delegation. This is my advisor and this is my wife, Markisa Delia. Introduce my name Ryan. As a Dutch delegation, come with my advisor. Dalam perundingan ini, pihak kami menghendaki bahwa yang kita bahas ialah untuk kepentingan Indonesia. It is in Indonesia's interest in this negotiation. We from Netherlands agree with US, some with condition that we will propose. Kami dari pihak Belanda akan menyetujui apa yang kalian minta dengan beberapa syarat yang akan kami ajukan. Alright, the Indonesian delegation will start first conveying its contents. Saya Royan dari delegasi Indonesia. Saya ingin menyampaikan keberatan pihak kami terhadap pihak Belanda karena telah menahan pimpinan bangsa Indonesia dan juga telah melakukan ancaman karena telah menyebarluaskan berita tidak benar atas nama bangsa Indonesia. I am the fame from the Indonesian side. I want to express our objection to the Dutch for holding Indonesian leadership and making state threat for spreading unfounded news regarding the Indonesian army. We come from the Netherlands, not for nothing, to undertake this action. Kami dari pihak Belanda bukan tanpa alasan melakukan tindakan-tindakan tersebut. We want the Dutch to return the Indonesia government to Yogyakarta.
with various considerations if you wish to accept an application from us. As said before, our side is willing to do what with us, but with some condition. Once again, this negotiation were carried out at the initiative of the United Nations Council. Alright done, but just close the discussion in this time and we continue at the next meeting. Thank you everyone. Open the door, please. Apa yang Anda lakukan tadi saat bersama pihak Belanda dan juga pihak PBB, Bung? Kami hanya melakukan perundingan formal saja. Lalu apa saja yang kalian bahas? Kami hanya memberikan sedikit penjelasan kepada delegasi Belanda. Tolong jelaskan lebih detail tentang pembahasan tadi, Bung. Apakah kita akan meneruskan perundingan tentang pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Jakarta? Ya benar. Bukankah perundingan telah kita bicarakan pada perundingan yang lalu? Kita berdoa saja dan semoga segera menemukannya. Baiklah kalau begitu, ini sudah waktunya. Mari. Sorry, I'm late. Yes. Mari kita berhenti kembali setelah perundingan beberapa bulan lalu tidak membuahkan hasil. Bagaimana status keputusan pihak Belanda mengenai keputusan pihak Indonesia mengenai pemindahan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta? Seperti apa yang telah saya katakan pada perundingan lalu, pihak Belanda menyetujui permintaan pihak Indonesia tentang pengembalian RI ke Yogyakarta, tapi dengan izin pemberhentian perang gerilya. Baiklah, kami dari pihak Indonesia menyetujui permintaan tersebut, tetapi ada satu masalah lagi. What is the problem? Kita belum membahas daerah kekuasaan yang akan diserahkan ke RI. Baiklah, tetapi kami hanya ingin memberikan pemahaman kepada pemerintahan Republik Indonesia. Kami tidak setuju dengan permintaan tersebut. Jika kami hanya memiliki wilayah 5 mil, sangatlah berbahaya bagi keamanan Republik Indonesia. Lalu, apa yang akan Indonesia lakukan? Kami menuntut daerah seluas DIY, termasuk lapangan terbang Makbur, dengan batas selatan Samudra Indonesia. Begini saja, saya sudah menyimpulkan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949. Kita akan membacakan pernyataan yang telah disetujui bersama dalam beberapa waktu yang lalu. Silakan Delegasi Indonesia. Selanjutnya, silakan untuk Delegasi Belanda. Saya selaku perwakilan Dewan PBB menutup perundingan ini. Selamat pagi para hadirin. Kita semua menyadari betapa pentingnya persatuan dalam menghadapi Belanda dalam konferensi meja bundar yang akan datang. Kita semua harus bersatu demi meraih kemerdekaan yang telah lama kita perjuangkan. Kami dari BFO juga sadar akan pentingnya kerjasama pada situasi kali ini. Namun, kami juga harus memastikan negara-negara yang kami wakili terjaga dengan baik. Kita harus memastikan bahwa kedaulatan Republik Indonesia harus tetap utuh dalam bentuk IRS. Kita tidak bisa mengorbankan kemerdekaan Indonesia yang telah kita perjuangkan sejak lama. Kami memahami keinginan Anda, tetapi kami juga harus memikirkan tentang kepentingan negara-negara bagian kami.
Mari kita ingat tujuan kita adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan perdamaian dan kerjasama bagi bangsa kita. Anda benar Pak Hatta. Mari kita tinggalkan perbedaan dan fokus pada persatuan kita untuk menghadapi tantangan yang ada. Saya yakin dengan kerjasama kita semua, kita akan berhasil menghadapi Belanda dalam konferensi meja bundar. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Anda semua. Tuan-tuan, atas nama Republik Indonesia Serikat, kami hadir di sini untuk menyelesaikan pertikaian yang telah berlangsung lama antara Indonesia dan Belanda. Kami ingin mencari kemerdekaan yang penuh dan kedaulatan bagi bangsa kita. Kami menyambut delegasi RIS dengan hormat. Belanda memahami keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka. Kami berharap konferensi ini dapat menghasilkan solusi yang damai dan adil bagi semua pihak. Belanda tidak memiliki hak lagi untuk ikut campur tangan urusan Indonesia. Kami telah berbuat banyak demi mencapai kemerdekaan ini. Belanda telah berinvestasi banyak di Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa investasi tersebut tidak sia-sia. Belanda juga memiliki hak untuk melindungi penduduk asli di Papua. Belanda tidak berhak berbicara tentang hak-hak penduduk asli. Belanda telah berabad-abad menguasai penduduk asli Indonesia. Jika Belanda tidak menunjukkan itikat baik, kami akan meninggalkan konferensi ini. Jika konferensi ini gagal, maka akan terjadi kekacauan di Indonesia. Kita harus berusaha mencari solusi yang damai. Kita tidak boleh menyerah. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Kita harus bekerja keras untuk membangun bangsa yang maju dan sejahtera. Kita harus bersatu padu bagi bangsa dan melupakan perbedaan-perbedaan di masa lalu. Masa depan Indonesia cerah dan penuh dengan harapan.